Wih, udah bener belum nih? Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempublikasikan tugas fonologi kelas 1A. Halo, perkenalkan, nama Sidiki Pratama. Saya Adin Mutakin. Saya Hafid Syakur Razak Ardian. Saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya Muhammad Badrul Kamal. Kalian semua telah menyelesaikan 995 pertanyaan. Ya, saya akan kalian beri opsi dulu. Akan saya akhiri semuanya. Apa kalian mencari 5 sisa dari pertanyaan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Udah. Saya mau wakili teman-teman saya. Saya memilih opsi kedua, melanjutkan permainan ini sampai selesai. Baik, kalian cari 5 pertanyaan sisa. Saya akan beri clue kalian dengan rumah yang tidak dapat dihuni. Dasar monster belajar. Apa yang harus kita lakukan ketua? Diam dulu. Sekarang kita cari jawaban dari pertanyaan itu. Kamu berdua lari ke sana. Ya, kemudian lari ke sana. Oke. Nah, sekarang ayo cepat ke sana. Kita tidak menemukan jawabannya. Iya, kenapa kita harus berani ke toko kawan? Aku tidak menemukan jawabannya, ketua. Tenang dulu. Jangan diam. Iya. Coba kita pikirin dulu. Apa punya? Rumah. Orang sialan itu tidak menjawab dengan benar. Rumahnya di mana ya? Rumah tidak berpenghuni. Coba pikirin. Rumah yang tidak berpenghuni. Apa? Rumah tidak berpenghuni. Apakah rumah yang itu? Nah, ya itu. Coba lihat. Ayo. Nah, Ini dia artefak yang saya tunggu. akhirnya ketemu juga. Akhirnya. Nah, dulu. Sekarang kalian jawab pertanyaan sisa dari saya. Sebutkan klasifikasi bunyi segmental. Coba kita cari artefak ini. Baiklah, artefak ini harus kita cari terlebih dahulu. Baiklah, akan saya mulai dari saya. Yang pertama, ada tidaknya gangguan. Kelompok bunyinya adalah vokoid dan kontoid. Yang kedua, mekanisme udara. Kelompok bunyinya adalah mekanisme udara pulmonis. Maaf, lidah saya busuk. Dan yang kedua adalah mekanisme udara laringal atau faringal. Yang ketiga, arah udara. Kelompok bunyinya bunyi agresif dan ingresif. Dan berikut adalah contohnya. Aduh, pusing sekali. Yang pertama kita cari vokoid. Vokoid adalah font A. Kontoid adalah font B, D, dan K. Mekanisme udara pulmonis adalah P, T, dan K. Laringal dan faringal adalah H. Lalu apa lagi? Oh ya, saya melupa menyebutkan oral.
adalah T dan S. Lalu agresif dan ingresif. Agresif adalah font P, K, dan S. Sedangkan ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan menarik udara masuk meski jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Itulah penjelasan dari saya. Sepertinya saya sakit perut. Saya keluar dari frame dulu. Selanjutnya ada pita suara. Kelompok bunyinya adalah bunyi mati atau bunyi tak bersuara dan bunyi hidup. Selanjutnya ada lubang lewatan udara. Kelompok bunyinya ada bunyi oral, bunyi nasal, dan bunyi sengal. Bunyi mati atau bunyi tak bersuara bunyinya seperti T, P, dan S. Sedangkan bunyi hidup bunyi bersuara seperti B, D, dan G. Selanjutnya bunyi oral, bunyi yang dihasilkan melalui mulut seperti T dan K. Bunyi nasal, bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung seperti M dan N. Bunyi sengal, bunyi dengan resonansi di hidung, contohnya M dan N. Selanjutnya adalah mekanisme artikulasi dan cara gangguan. Mekanisme artikulasi, kelompok bunyinya adalah bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi apicodental, bunyi apico-alveolar, bunyi lamina palatal, bunyi dorso-velar, bunyi dorso-uvular, bunyi laringal, dan bunyi glotal. Dan jenis kriteria yang selanjutnya adalah cara gangguan. Kelompok bunyinya adalah bunyi stop atau hambatan, bunyi kontinum atau alir, bunyi afrikatif atau panduan, bunyi frikatif atau geser, bunyi trill atau getar, bunyi lateral atau samping, dan yang terakhir bunyi nasal atau hidung. Contoh-contohnya adalah bunyi bilabial, bunyi yang dihasilkan dengan kedua bibir, seperti bunyi P dan B. Bunyi labiodental, bunyi yang dihasilkan dengan gigi atas menyentuh bibir bawah, seperti F dan V. Bunyi apicodental, bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi, seperti T dan D. Bunyi apico-alveolar, bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh alveolar juga, seperti S dan Z. Bunyi lamino palatal, bunyi yang dihasilkan dengan lidah bagian tengah menyentuh palatum, seperti bunyi S dan SIP. Bunyi dorsovelar, bunyi yang dihasilkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit belakang, seperti K dan K. Bunyi dorsouvular, bunyi yang dihasilkan di dekat uvula, seperti bunyi dalam bahasa Prancis. Bunyi laringal, bunyi yang dihasilkan laring, seperti H. Bunyi glotal, bunyi yang dihasilkan pita suara, seperti glotal stop, seperti jeda pada kata dan O. Bunyi stop atau hambatan, bunyi yang dihasilkan dengan menutup aliran udara sepenuhnya dan kemudian melepaskannya, seperti T dan P. Bunyi kontinum atau alir, bunyi yang aliran udaranya tidak sepenuhnya terhenti, seperti S dan F. Bunyi frikatif atau panduan, gabungan antara bunyi stop dan frikatif, seperti dalam bahasa Inggris shell. Bunyi frikatif atau geser, bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara terhalang sebagian, seperti F dan V.
Bunyi trill. Bunyi yang dihasilkan dengan getaran cepat seperti R dalam beberapa bahasa. Bunyi lateral. Bunyi yang dihasilkan dengan suara mengalir di samping lidah seperti L. Bunyi nasal. Bunyi yang dihasilkan dengan udara melalui hidung seperti M dan N. Lanjutkan temanku. Oke, siap. Kasih kawan. Oke, di sini saya akan menyebutkan kelompok bunyi. Ada tinggi rendahnya lidah, kelompok bunyinya. Bunyi tinggi, bunyi agak tinggi, bunyi tengah, bunyi agak rendah, bunyi rendah. Yang kedua, maju mundurnya lidah. Kelompok bunyinya bunyi depan, bunyi pusat, bunyi belakang. Oke, di bunyi tinggi itu vokalnya dengan lidah berada di posisi tinggi seperti I dalam se. Bunyi agak tinggi, vokal dengan posisi lidah sedikit lebih rendah seperti E dalam say. Bunyi tengah, vokal dengan lidah di tengah seperti A dalam sofa. Bunyi agak rendah, vokal dengan posisi lidah sedikit lebih tinggi dari posisi rendah seperti E dalam bed. Bunyi rendah, vokal dengan lidah di posisi rendah seperti A dalam Butler. Bunyi depan, vokal yang dihasilkan dengan lidah di bagian depan mulut seperti I dalam bed. Bunyi belakang, vokal yang dihasilkan dengan lidah di bagian belakang seperti U dalam pod. Bunyi bulat, vokal yang dihasilkan dengan bibir membulat seperti O dalam boat. Dan yang terakhir, ada bentuk bibir. Kelompok bunyinya ada bunyi bulat dan bunyi tidak bulat. Bunyi bulat, vokal yang dihasilkan dengan bibir membulat seperti O dalam kata boat. Dan bunyi tidak bulat, vokal yang dihasilkan dengan bibir tidak membulat seperti I dalam kata si. Dasar monster. Penjahat. Sekarang kalian telah menyelesaikan semua tugas yang saya berikan. Sekarang belakang kalian ada pintu jalan untuk kalian pulang. Silakan kalian berjalan. Dasar monster. Bangsai. Mampus kau monster. Kamu pulang, tinggalkan dia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira kotoran. Kalau saya gandong nanti saya kamera di sini tiba-tiba saya jatuh. Tiba-tiba enggak. Oh iya. Saya mau betul Kamal. Saya sama dia hari ke sana. Oke.